Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi 'indini mahabbataka wa ma'rifataka. Syamar sahibul wafatah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan jamaah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Ustadz Ahmad Bayumi beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia dunianya, Allah berkahi rezekinya dan hidupnya, dan mudah-mudahan apa-apa yang diinginkan dihajatkan oleh beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus putranya yang alhamdulillah telah disunat, yaitu Ananda Muhammad Zain Al-Fatih. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, anak yang bermanfaat, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa dan negaranya. Para sepuh, ini sepuh, para asatiz, para masyayikh, alhamdulillah hadir semua. Ada perwakilan pengurus LD3 Tangerang Kota yang diwakili oleh Bapak Roni dan Pak Syahata calon burung nata Bapak Rais Gozali. Aduh aing poho atuh orang jelebana di jero bae sih teh kadeu gua aing. Dan tak lupa juga Ketua Majelis Zikir Manaqib dan Riyadhah Abahku 37 yang alhamdulillah selalu eksis sama mana ngantir baik.
Nyaita Bapak Agus Khairuddin atau yang biasa dipanggil Bapak Agus. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Alhamdulillah sesepuh kita juga Pak Ridwan Pedeng gini. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita sesepuh, bukan hanya sesepuh di Majelis Abahku. Beliau juga sesepuh TKN Suryalaya di Tangerang Raya. Salah satunya mungkin melalui jasa mereka kita bisa masuk seperti ini, mungkin ya. Salah satunya tidak bisa dipungkiri. Salah satu jasa besar beliau. Alhamdulillah juga yang di perumahan Paradis di sebelahnya Pak Ridwan. Non musolah naon sih? Kayak ngayat. Oh iya, musolah Miftahul Jannah yang di Paradis Pak Sulang tah jalmina etanya. Di samping Pak Ridwan dah. Dan juga mudah-mudahan beliau diistiqomahkan Allah, bisa terus menerus istiqomah melaksanakan manaqib TKN Suryalaya. Jamaah yang hadir di sini, mudah-mudahan juga kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan karomah dari Sohibul Manaqib, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu harum mana ya? Teka dulu ayo ngeluh banget. Lain, namun dulu banget sok inspirasi aing keluar. Tadi di rumah ngobrol sama Piki. Pik, gimana nih gue ya? Kalau lihat Pak Yudi, gue pengennya ngebully aja ini. Cuman nggak enak sama keluarga. Ini ngomong tadi di rumah. Tapi bener. Kalau saya lagi seperti ini melihat sosok Pak Yudi, insya Allah eta kalau luar kabeh eta ide-ide cemerlang. Inspirasi saya ya. Spontanitas keluar eta. Asli. Ayo ya, kita sambil santai aja dah ya. Soalnya perjalanan panjang ini, dari jam berapa kita? Jam 11 sekarang. Silakan yang belum ada kopi, bikin kopi ke saudara Pian ya. Alhamdulillah. Siap tuh. Perjalanan tadi lumayan jauh kita ke sini macet ya. Tapi alhamdulillah memang sudah iradahnya Allah kita dipertemukan di sini. Mungkin ini salah satu kekuatan daripada manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita dipertemukan di sini. Mudah-mudahan maghfirah Allah ya datang melalui kita semua yang hadir di sini. Bulan sekarang sudah masuk ke dalam bulan Zulqaidah, awal bulan sekarang. Makanya tadi di Al-Quran dijelaskan, tadi saudara Anwar, fattabi'uni millata Ibrahim hanifah. Pas. Nih, sering saya bilang waktu di majelis, inilah karomah yang luar biasa. Apa? Manaqib. Apa yang disebut karomahnya? Antara Quran dengan mangkobah sama relasinya. Sengaja aja dibuka di TKN Suryalaya kita tidak akan mendapatkan. Tapi ini mulai dari baca Quran,
dengan mangkobahnya isinya sama. Tuh, inilah yang disebut karomah. Bukan yang ujung-ujung yang tadinya nggak ada duit, yang tadinya daun jadi uang, bukan seperti itu. Itu ada batasan-batasannya. Tapi karomah yang seperti ini tadi, insya Allah anak cucu kita akan mendapatkannya. Allah jelas tadi bilang fattabi'uni millata Ibrahim hanifah. Salah satu sunat ya Ananda Muhammad Zain Al-Fatih itu salah satu syariatnya Kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi ternyata syariat Kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu banyak yang diadopsi oleh kita. Satu sunatan, kedua Idul Adha motong kurban, ketiga ibadah haji, itu semua adalah syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam al-Khalil. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lah orang yang paling sempurna dalam bertauhid. Ya, Nabi yang paling sempurna dalam bertauhidnya yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka disebut juga Ibrahim itu bapaknya para nabi. Wah, dari anaknya yang dua antara Ismail dan Ishak, ya, melahirkan para nabi itu melalui dua orang tadi. Jadi kenapa kita disuruh Allah mengikuti ya milahnya Ibrahim alaihissalam? Ternyata dialah satu-satunya manusia yang bisa menyempurnakan apa yang disebut namanya tauhid. Ya, tuh Kanjeng Nabi Ibrahim diadopsi lah ya sunatan tadi Muhammad Zain Al-Fatih. Padahal mah awalnya belum dimasukkan ke dalam syariatnya Kanjeng Nabi. Kenapa belum dimasukkan? Ternyata itu melalui sains tes, ya, melalui tes berkali-kali. Oh, daging hidup main potong saja. Apa sih kegunaannya pada waktu itu pada fikih, ya? Ulah ngomong fikih lah ya. Ternyata setelah dites dipotong titiknya, dia bersagama dengan istrinya, rasanya berbeda. Mantap. Utarnya ada gol-golan karena masih ada ujungnya. Setelah diputus, dipotong, disunat titiknya, itu rasanya luar biasa. Akhirnya apa? Diakomodirlah, diadopsi, dimasukkan ke dalam syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu tidak sempit dalam berpikir. Salah satunya pada waktu Islam datang ke Indonesia, sebelum jauh namanya Indonesia, ya, tradisi-tradisi di kita di Nusantara kan berbeda. Seperti acara seperti ini, tahlilan dengan acara tasyakuran tahlilan. Dulu tidak seperti ini. Ya, orang-orang dahulu yang masih beragama Kapitayan, mereka memotong kambing, kambingnya ditaruh di sudut, ngomongnya buat disuguhkan kepada makhluk-makhluk seperti itu dulu sebelum Islam datang.
Setelah Islam datang, dilihat cara ini bagus, diadopsi oleh Islam, diambil oleh Islam. Jadi sesuatu budaya atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan namanya syariat itu dipakai, dilestarikan. Bahkan Islam kuat berdiri di atas budaya dan adat. Orang Islam datang, nih caranya seperti ini, motong kambing, kita masak, panggil tetangga kita makan bareng-bareng, sebelum makan kita berdoa dulu, minimal tahlilan. Ya, jadi diadopsi oleh Islam. Terutama dari ajaran dari Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya tadi ternyata pas dipakai dengan istrinya, nikmatnya luar biasa. Terus ada lagi, dilihat lagi setelah main bersama dengan istrinya, gak lama kemudian laki-lakinya mandi junub. Setelah mandi junub, ditanyalah oleh orang itu, pas ditanya, kenapa kau langsung mandi setelah bersengama dengan istrinya? Ternyata kalau kita habis senggama, kita mandi, refresh lagi, barang kita bangun lagi. Diadopsi. Ternyata mindo ya diseling dengan mandi dulu. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak dipungkiri, ya, asli sebelum Kanjeng Nabi Muhammad bersyariat itu, Islamnya itu bisa diadopsi, dimasukkan, diakomodir ke dalam syariat agama Islam. Apalagi ibadah haji. Ibadah haji mutlak, ya, ibadah menapaktilasi perjalanan Kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ibadah haji murni, ya, syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim, ya, dalam rangka menapaktilasi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Cuman kalau kita lihat, perhatikan pakai akal, ibadah haji ibadah yang paling aneh, luar biasa. Apa yang aneh? Coba kita lihat, muter-muter di Ka'bah pas budak letik kan, kayak anak kecil puputeran. Oh, kita sa'i lari-lari kecil, lupatan kayak anak kecil. Terus lagi wukuf di padang Arafah, bahasa kitanya kekemahan. Gus kekemahan naon? Siring timpahan. Batu ditimpahan, coba. Ya, kalau kita lihat, kita perhatikan, secara syariat tidak mengandung apa-apa. Tapi kalau secara dalam ilmu tasawuf itu maknanya luar biasa. Salah satunya pada waktu kita memakai baju ihram, kita kenakan baju robbani, lambangnya. Maksudnya apa? Hiasi diri kita dengan sifat-sifat robbani. Yang tadinya riya, yang tadinya sumah, yang tadinya sombong, yang tadinya merasa gua ini pejabat, lengitkan, hilangkan. Kenapa? Karena kita sudah memakai baju ihram, lambangnya di baju ihram itu tidak ada jahitannya. Cara tawaf mengelilingi Ka'bah, ya, Ka'bah kotak,
bukan bulat. Tapi caranya kita muterin Ka'bah, tawaf itu tetap harus muter, bukan segi empat begini, zigzag. Ya, zigzag, nggak zigzag begini. Mungkin kalau Pak Yudi bisa jadi zigzag dia, enggak muter begini. Kenapa? Karena lihat motornya biasanya begitu pakai motornya tuh. Caknya nama terakhir gini gitu. Batur malam Allah malam baik nama lain. Betul-betul ya baik Allah malam baik di malam. Perasaannya membawa motor kayak gini. Dan di tawaf itu kita muterin Ka'bah. Kenapa? Inilah hakikatnya, kita muterin terus menerus qalbu kita. Tawaf itu lambang zahirnya, hakikatnya nih qalbu kita selalu hidupkan dengan ismu zat. Itu memuterin Ka'bah karena qalbul mukminin baitullah. Ya, qalbunya orang mukmin itu baitullah. Makanya bersyukur kita yang sudah mendapatkan talqin zikir, kita selalu senantiasa terus menerus continue selalu menghidupkan qalbu kita. Kalau membahas orang yang belum talqin itu susah. Kenapa? Mengaplikasikan setelah dia pulang dari Mekah, bagaimana caranya? Kalau kita punya ismu zat, zikir khafi, pada waktu kita pulang ke Indonesia, kita bisa terapkan tuh. Hakikatnya kita muterin Ka'bah, hakikat kita tawaf, itulah namanya zikir khafi. Dulu sebelum syariat Islam datang, orang-orang dahulu itu sama mengerjakan tawaf. Tawafnya sambil bersiul, sambil telanjang kaki, telanjang badan telanjang, entah itu laki-laki atau wanita. Itu murni diadopsi oleh Islam. Jadi kenapa? Karena Ka'bah itu dahulunya sarangnya kemusyrikan. Menurut riwayat di Ka'bah itu, sekitar Ka'bah hampir 490 patung. Mulai dari segede kelingking sampai segede gajah, pas betulnya payungnya ayah abadinya. Tapi kenapa? Padahal Ka'bah yang kemusyrikan, yang dihancurkan hanya patung yang di sekitarnya saja, Ka'bahnya tidak. Ternyata kata Allah, allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Tahdidinya ternyata rahasia. Jadi pada waktu itu bangsa Makkah hanya dua yang diandalkan. Satu, wisata religi Ka'bah. Yang kedua, orang Arab perniagaan doang. Sebelum kesininya minyak baru ditemukan, aset itu luar biasa Ka'bah. Untuk kebutuhan masyarakat di sekitar situ, pendapatannya melalui objek wisata Ka'bah. Eta mah murni, takbatur bahasa kata orang, apa korelasinya Ka'bah dengan makanan? Ternyata eta ayatnya. Adanya Ka'bah, otomatis orang-orang dari luar datang mengunjungi Ka'bah, disitulah akan berputar perekonomian. Seperti para wali songo makamnya, lihat selalu ramai.
pedagang ngaloba orang mati bisa menghidupkan orang yang hidup. Kudu nama isi. Contohnya tadi, ya, contohnya seperti itu. Nah, itulah Ka'bah, tempat dahulu dia pangkalna kemusyrikan, malah itulah yang menguntungkan untuk bangsa Arab. Ada lagi menapakti nasi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, berlari-lari kecil sa'i ngerana. Gambaran hakikatnya kita berlari-lari menghindari kemaksiatan. Hakikatnya kita berlari dari kejahatan. Wasa'iru ila magfirati rabbikum. Kita kejar magfirahnya Allah. Orang yang hebat, orang yang gagah itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang hebat, orang yang gagah itu seperti Tawubi, berbuat dosa, tapi buru-buru dia taubat kepada Allah. Itu yang hebat Koski. Wadih sangat jelema, siapa orang manusia yang suci yang tidak pernah berbuat dosa? Ya, orangnya orang yang berbuat dosa tapi dia buru-buru menyadari terhadap kejahatan, terhadap dosanya, buru-buru dia minta ampunan, magfirah dari Allah. Lanjutan ayat tadi, Adi wassamai, dan surga itu seluas langit dan bumi. Maksudnya apa? Dan jangan lupa juga kejar kebaikan. Ya, kejar selalu kebaikan walaupun hanya memberikan senyum. Kan senyum si Piki lumayan lah. Di kelompok orang jadi kabur maksudnya. Senyum melulu jadi pasti kurang waras jadi malah dijauhan. Ya, jadi ayat tadi menerangkannya seperti itu. Kita berlari menjauhi kemaksiatan dan kejahatan, buru-buru kita bertobat kepada Allah. Kebalikannya juga, kita juga kejar lari berbuat kebaikan. Ulah sampai harus seperti itu. Kenapa? Karena ukuran dunia itu sebentar. Perasaan orang kebal. Kriyo payuni ditanya ku saya hayang umur panjang, hayang daud 200 tahun, siap 200 tahun gini. Tapi 50 tahun sehat, 150 Tuhan, 150 tahun kering naik. Digogotong 150 tahun sakit, digogotong baik. Ya, jadi ukuran antara umur panjang dan umur pendek itu sebetulnya semu ABG. Contoh yang paling luar biasa, Imam Syafi'i umur hanya 54 tahun, tapi jembar usianya. Maksudnya apa? Masih dipakai ilmunya, pelajarannya oleh kita. Nah, itu hebat ya. Manfaat terus menerus sampai sekarang umurnya pendek 54 tahun, tapi sampai sekarang terukir luar biasa. Makna waqaf wukuf di Arafah itu menang diam.
Arafah kita diam di maqam ma'rifat. Di maqam ma'rifat kita diam di situ terus menerus. Cuman hati-hati. Kenapa? Karena semakin tinggi kedudukannya, semakin luar biasa godaannya. Semakin tinggi kita di atas pohon, semakin terasa anginnya. Kencang, luar biasa. Kenapa? Karena para wali Allah pun sama. Semua tidak pernah merasa aman. Kenapa? Karena yang namanya setan itu sekarang sudah merubah strateginya. Dia dulu sering kena zong oleh diri kita. Padahal menurut setan, alhamdulillah, kata baru setan, sudah masuk ke dalam golonganku. Ternyata di air hidupnya, aduh, gua gotong royong lagi aja. Akhirnya apa? Dirubahlah strateginya. Terus menerus mendekati kita tidur, dia melopot, terus kita duduk, dia berdiri, terus kita berdiri, dia berdiri, terus menerus 24 jam. Makanya alhamdulillah kada Rasulullah Qadir Jailani udnu syayatina qul qauli la ilaha illallah. Bebanilah setan-setan yang ada di dalam dirimu dengan kalimat la ilaha illallah. Terus menerus tanpa pernah meminta apapun, hayang nonggo pokoknya sesuai dengan niat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqdiwi istaghilu bi zikrillahi azza wa jalla dulu mas'alatihi. Sibukkan dirimu dengan mengingat Allah tanpa pernah meminta apapun. Karena seseorang yang tidak pernah meminta apapun, pasti Allah memberikan yang terbaik buat diri. Contoh, di dalam keluarga ada anak 5, ayo si Vicky, ayo si Anwar, ayo si Tul, ayo si Hadi, ayo si Pak, ayo si Musa. Nu paling botot si Musa. Nu lainnya yang pertama sampai keempat, setiap ditanya oleh orang tuanya, pengen mobil dibelikan mobil, pengen sekolah di Amerika disekolahkan ke Amerika, pengen nikah dinikahkan langsung. Giliran si Musa, anak yang paling bontot, ditanya, pengen apa Musa? Bukan? Lugu dadan. Si bungsu ditanya, wabah nanti Musa mah hayang nanaon bah. Musa mah cuman hayang urusan abah bae. Musa mah hayang mengharapkan cinta di abah bae. Terenyuhlah kolotnya orang tuanya. Ini anak yang gua cari yang seperti ini. Tidak pengen apa-apa, tapi hanya pengen cintanya dari orang tuanya. Modelnya seperti itu. Nah, inilah nanti yang akan diberikan yang terbaik. Beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi kata Allah, orang yang senantiasa tadi menjadikan diri terus menerus kepada Allah, sibuk selalu mengingat di dalam qalbunya, kata Allah dalam hadis qudsi, ana jalisun man zakaroni. Aduh, kan luar biasa. Berarti apa? Kita berserta seperti ini, duduk bareng. Majaz ya, duduk bareng diibaratkannya. Berarti apa? Makomnya luar biasa tingginya indallah. Gagah. Anak jalisun, saya duduk berbarengan
Man zakarni, kepada siapa yang suka mengingat diri itu. Ya. Nah, di dalam hadis qudsi Allah dia ngomong pas gitu. Nah, udah kita menang diam dari di maqam ma'rifat terus menerus kita. Ya, jangan sampai merasa aman karena wali-wali Allah pun tidak pernah merasa aman. Coba kalau kita lihat di Mangkobah Syekh Abdul Qadir Jailani, ada seseorang yang sudah makomnya menjadi wali pun terhina gara-gara tidak menghormati Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya apa? Itu pelajaran bahwa seseorang di makom apapun tetap tidak aman. Makanya harus diwaspadai terus menerus. Kalau kita menghadapi godaan di dunia, ya, kalau sudah kita tidak kuat menahan itu semua, seperti cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan Siti Zulaikha. Nabi Yusuf terpapar kuat nahan birahi. Ya, Zulaikha begitu juga. Akhirnya apa? Setelah mau berhubungan seperti itu, terlihat muka bapaknya Nabi Allah Yakub alaihissalam menjerit dia di dalam dirinya gara-gara ngejerit, minta kasih sayang di Allah. Makanya segala sesuatu kalau kita tidak kuat menghadapi itu semua, minta belas kasihan Allah. Ya Allah, tolong dengan kasih sayang Allah, illama rahimallah, kecuali dengan kasih sayang ya Allah. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan kasih sayang Allah? Salah satunya ini sekarang yang terus menerus kita kerjakan, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Itulah bekal kita. Ya, sampai kapan? Sampai ajal menjemput diri kita. Setelah di atas karena kekhawatiran, ya, kita melempar jumrah. Ada 3 jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Ada 3. Ya, simbolnya di situ. Simbolnya, ya, melempar jumrah dengan batu itu maksudnya kita lempar setan-setan yang ada di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan zikir la ilaha illallah. Eta maksudnya ta. Lamun jenengan geus ditalkin maka tangkep ke situ nanti arahnya. Kalau belum ditalkin tidak tertangkap, bagaimana caranya? Coba kita ambil batu kita lemparkan, ya, kita lemparkan menapak tilasi Nabi Allah Ibrahim. Kita ngelempar setan. Setan teka bandel keluar. Iya, anu aya di jero awak orang. Ulah saking keselna orang nyimpan setan, batu udah habis. Muasa kesel, haram jadah setan, diambil sendalnya, ditibukin lagi sendalnya, dua-duanya, saking keselnya. Ternyata setannya ketawa. Gua mah ada di diri lu, bukan di situ. Halo, kata dia, gak kena. Coba. Itu kan hanya simbol. Ya, ibadah menapak tilasi Nabi Allah Ibrahim itu simbol. Bukan nyata, yang nyata apa? Di dalam diri kita. Apa alatnya? Zikir. Itu alatnya. Zikir bagaimana? Ya zikir yang ditalkinkan, yang ada gurunya, yang ada silsilahnya. Karena hakikat daripada ditalkin itu sendiri adalah menyatukan rohani kita dengan rohani guru
mursyid kita. Awas, hakikat di talqin zikir itu menyatukan ruhani kita dengan ruhani guru mursyid kita. Makanya kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tua. Kalau kita ambil dari ilmu tariqah, ilmu tasawuf, jurusannya tariqah, itu maknanya adalah orang tua ruhani. Apa? Guru mursyid. Kenapa? Karena nanti kalau kita pulang, ya Allah luar biasa. Kenapa? Ada apa namanya, jalan-jalan yang harus kita lalui. Satu, melalui arah pulang kita nih, melalui alam ruhani. Kedua, melalui alam sirriyah. Ketiga, melalui alam nuriyah. Keempat, melalui alam uluhiyah. Lamun tinyaho ajalan kadinya bisa-bisa ruh urang nepel di tangkalan. Lamun cakobong ieu nawa gitu. Ya, jadi harus mengenal dulu seperti pada waktu ruh kita diturunkan pun seperti itu melalui alam-alam yang empat itu. Alam lahut, alam nasut, alam jabarut, alam malakut. Nah itu ruhnya masing-masing berbeda-beda namanya. Ada ruh sultani itu, jadi bungkuskan ke ruh sultani, ruh qudusiyah, masing-masing ya. Ada namanya masing-masing. Ada melenceng ini ngomong-ngomong. Jadi setelah kita melakukan wukuf dan di padang Arafah, simbolnya ma'rifat kepada Allah sudah di atas, hati-hati. Karena semakin besar, semakin tinggi kedudukannya, semakin luar biasa godaannya. Kita persiapkan senjata kita dengan zikir kalimat la ilaha illallah. Setiap ada yang mengganggu kita, gantak kurang dengan kalimat la ilaha. Makanya zikirnya la ilaha illallah. Kenceng kena pas ilmu. Etalah senjata urang, etalah batu urang. Ajar terus. Tapi tetap ya harus melalui sering-sering juga robitoh kepada guru mursyid kita. Kenapa tadi? Dalam rangka menyambungkan rohani kita dengan rohani guru mursyid. Setelah itu baru tahlil. Apa tahlil? Memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat yang tadinya mazmumah diganti dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Terus wanhar dan berkorbanlah. Apa? Kita korbankan apapun yang kita punya untuk kepentingan orang banyak, maslahat untuk orang banyak. Kalau kata Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita tidak kenal dulu siapapun dia, apapun mereka, tetap kita terus-menerus berbuat baik. Jangan pernah kau tanya agamanya apa. Berbuat baik, berbuat baik-baik. Lantas pada sepikirlah, kalau udah malas begitu-begituan lah. Zikir juga udah malas. Nanti lu gimana masuk neraka? Gak masalah di neraka juga. Emang kenapa? Kan di neraka mah gak dapat bidadari. Kata siapa? Kata sedikit. Lihat di neraka isinya bintang film semua cuy.
film seks, film apa, ada semua di neraka. Gak usah pusing masuk ke surga. Di neraka pun banyak bintang-bintang film yang ada di dalam neraka. Kan kepanasan, gampang. Tinggal mesen WA sama Pak Agus, kirimin AC yang 10 PK. Catnya nama waskuma. Nah, itulah ibadah-ibadah yang diadopsi oleh agama kita. Ya, tidak menutup diri untuk terlalu over, apalagi orang yang membahasakan kullu bid'atin dhalal fahuwa dhalal finnar. Ada seseorang sholat subuh, kita lagi doa kunut, ada yang apa-apaan nggak kerjain kunut. Emang ada dalilnya, emang ada kesunahannya dari kanjeng Nabi sampai seperti itu. Ditanya lagi, emang kamu kenal sama kanjeng Nabi? Emang kamu pernah lihat kanjeng Nabi nggak kunut? Nggak juga sih, saya sih katanya. Ya udah, nggak juga katanya. Oh, sama-sama katanya, udah jangan saling menghina dan jangan saling mendahului. Anda mengerjakan apa kunut mangga, yang penting Anda tidak mengganggu. Anda mengerjakan tahlilan, yang dia tahlilan pun tidak yang menghina tahlilan, yang orang tahlilan pun tidak menghina yang tidak tahlilan. Saling harga menghargai, hormat menghormati. Itulah Islam seperti itu. Apalagi kalau kemarin dijelaskan di dalam kitab Tauhid, kalau seseorang sudah diinginkan oleh Allah untuk menjadi walinya Allah yang pertama, Allah buka yang disebut namanya bab zikir. Bab zikir, pintu zikir. Kedua, setelah dia dibukakan pintu zikir, dia mengerjakan zikir, dia merasakan lezat dan nikmatnya berzikir. Tahu sudah. Setelah itu dibukakan lagi babul qurrab, pintu kedekatan, dia merasa dekat kepada Allah. Kami tahu sudur, awas, baca. Itu pedoman kita, dan itu karya fenomenal guru mursyid kita, Pangersa Abah. Itu sudur, baca ulah hidupnya doang. Tenuka tiru di 4 tahun. Ya, jelas gamblang. Demi tahu sudur, pegangan kita pedoman kita dalam bertorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah dirangkum oleh Pangersa Abah. Makanya kita salah satu manusia yang mendapatkan petunjuk, salah satu manusia yang dihususkan oleh Allah untuk mendekati Allah melalui pintu zikir. Sekarang 8, setengah 12. Ada. Hampir 12 kurang 20. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita doakan Muhammad Zain Al-Fatih dijadikan anak yang soleh, yang jadi kebanggaan orang tuanya, dibaguskan akhlaknya, wa nawwir qalbuhu, dan diterangkan hatinya, wa ba'idhu min waswasi syaitan, dan dijauhkan dari waswasnya syaitan, waj'alhu, dan Allah jadikan dia ahli ilmu dan ibadah, dan Allah jauhkan dari ahli maksiat, wal dhalal, dan ahli kesesatan.
وعفونا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا شيخ محمد عبد القادر جيلاني، يا سيدنا محمد عبد القادر جيلاني، يا مولانا محمد عبد القادر جيلاني، يا درويش محمد عبد القادر جيلاني، يا مخدوم محمد عبد القادر جيلاني، يا سلطان محمد عبد القادر جيلاني، يا قطب محمد عبد القادر جيلاني، يا خواجة محمد عبد القادر جيلاني، يا شاه محمد عبد القادر جيلاني، يا غوث محمد عبد القادر جيلاني، يا سيد سادتي محمد عبد القادر جيلاني. يا عباد الله أغثنا بإذن الله، ويا شيخ ثقلني وامددنا في خوائجنا تسمى حاجته. اللهم لك الكل وبك الكل ومنك الكل وإليك الكل وأنت الكل كل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا نزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه